Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling banyak diminati oleh masyarakat, di mana produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi tersebut memiliki jenis dan varian yang semakin beragam setiap tahunnya. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Di mana produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi tersebut memiliki jenis dan varian yang semakin beragam dan dilindungi Undang-Undang Pasar Modal Nomor 88 Tahun 1995. Selain itu, produk ini juga sangat cocok bagi para investor pemula sebab dana para investor akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Jika dilihat dari portofolio efeknya, reksadana memiliki banyak jenis mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana terproteksi, reksadana indeks, reksadana dengan penjaminan, serta exchange trade fund atau ETF. Sementara itu, bagi yang baru memulai investasi reksadana, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Pertama ialah kenali manajer investasi pengelola reksadana dengan baik dan cari benchmark untuk mengukur performa reksadana yang akan dipilih. Adapun berdasarkan data historis, imbal hasil sebuah reksadana secara bulanan hingga tahunan tidak dapat dijadikan acuan dalam memilih produk reksadana. Untuk itu, masyarakat bisa melakukan perbandingan dengan menggunakan beberapa pilihan atau benchmark yang telah tersedia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema di paruh kedua ini di Market Review, pemirsa mengenal peluang investasi reksadana ETF sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Mustafa, Direktur Utama PT Kisi Asset Management. Selamat pagi Pak Mustafa. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Pak. Ya. Baik, Pak Mustafa, secara momentum saya ingin bertanya mengenai mengapa kemudian PT Kisi Asset Management ini meluncurkan reksadana ETF kedua Kisi MSCI Indonesia ETF saat kemudian Indonesia saat ini mengalami kondisi ekonomi yang cukup challenging. Oke, Pak, menurut kami sih justru karena ini lagi dalam tantangan, tapi kami melihat ada harapan dan potensi dengan diketemukannya vaksin ya, semoga itu efektif, dan kemudian khususnya di Indonesia ada Omnibus Law. Ke depan ini justru market kita akan membaik, sehingga justru inilah opportunity di mana kita melonjingkan di dalam krisis, di mana harga masih secara umum masih di bawah. Itulah kesempatan buat kita Pak untuk meluncurkan ini, sehingga kita harapkan performance dari produk kami ini di tahun-tahun berikutnya akan membaik. Ya. Baik, secara indikator-indikator utama Anda tadi sebutkan lah ya, ini kemudian menjadi modal optimisme mengapa ini menjadi sebuah momen yang tepat. Secara tren permintaan sendirilah untuk reksadana ETF dari tahun ke tahun yang dibaca oleh Kisi Asset Management seperti apa sih Pak Mustafa? Sejauh mana ini kemudian akan diserap maksimal oleh investor atau masyarakat? Ya, kami melihatnya justru pertumbuhan ETF khususnya yang indeks, yang mengacu kepada indeks, atau dalam kita sering sebut istilahnya kan passive investing. Kami melihatnya tren di dunia pun shifting ke sana. Tentunya mereka memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu lebih transparan dan lebih objektif, dan juga manajemen fee yang murah. Ya, kira-kira itu Pak. Jadi trennya memang cukup baik, dan kami meluncurkan MSCI justru karena kita di dalam strategi kami kita akan mencoba untuk tap in bukan hanya market domestik tapi juga market luar, global market ya. Baik, secara coverage memang lebih meluas lah ya. Betul, tapi dilihat dari saham-saham lah yang ada di MSCI. Mengapa kemudian yang diterbitkan ataupun mungkin yang diluncurkan produk reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa ini mengacu ke indeks MSCI Indonesia? Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu strategi kami akan mencoba memasarkan produk ini keluar. Nah, MSCI adalah nama indeks yang menjadi acuan untuk banyak investor internasional, Pak. Udah menjadi cukup populer dan cukup dikenal. Dan di dalamnya Pak, 22 saham ini
karena berdasarkan market cap, sehingga market kapitalisasinya cukup besar, ya mungkin market paling besar. Kemudian juga likuiditas ada di sana. Kemudian juga biasanya Pak, kalau market cap besar, walaupun tidak selalu, tapi umumnya masing-masing saham yang di dalam MSCI ini umumnya menjadi leader dari industrinya Pak. Oke. Secara tren Anda kemudian tadi melihat ada pergerakan yang cukup signifikan lah dari appetite ataupun mungkin selera masyarakat sendiri untuk bisa berinvestasi di reksadana ETF. Apa yang membuat ini cukup menarik dan sebetulnya direkomendasikan untuk karakteristik investor yang seperti apa, Pak Mustafa? Ya. MSCI ini kan kalau kita lihat konstituennya memang kan saham-saham yang blue chip, market leader di industri masing-masing. Biasanya ini untuk investor-investor baik, saya rasa cocok untuk investor-investor baik itu untuk institutional investor maupun individual Pak, high net worth, yang punya time horizon yang agak panjang, jadi cocok untuk long term ya. Secara porsi portfolio investasi mungkin ini juga cukup menarik untuk satu investor, sebaiknya presentasinya seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Mustafa, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih Pak.